Bagaimana aku bisa menyampaikan kepada mereka? Wa sauti la yanfudhuhum. Suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Allah mengatakan sampaikan wa alainal balag. Maka sampaikan saja, yang akan menyampaikan adalah kami, kata. Yang penting kau kasih pengumuman. Maka Ibrahim berkata, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Rabb kalian telah membuat sebuah rumah, maka datangilah. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Tidak ada yang beriman kepada Ibrahim kecuali Lut. Fa'amana lahu Lut alaihissalam. Lut alaihissalam adalah ponakannya Ibrahim. Kemudian Lut berdakwah di daerah Sodom, di daerah Jordan, yang kemudian mendakwahi orang-orang yang akhirnya orang tersebut para pelaku homoseksual. Ibrahim alaihissalam melanjutkan perjalanan menuju ke negeri Syam. Negeri Syam maksudnya ya, ke Jordan, Palestina. Sampai di sana ternyata dia menikah dengan seorang wanita yang soleh namanya Sarah. Sarah wanita terkenal sangat cantik, jelita, jadi istri Ibrahim. Kemudian dalam perjalanannya, kemudian Ibrahim dan Sarah melewati kota Mesir. Jadi Nabi Ibrahim berdakwah dan melewati kota Mesir. Di Mesir ada seorang raja yang sangat punya mata-mata untuk mencari wanita yang cantik. Setiap wanita cantik lewat, dia cari wanita tersebut, dia ambil wanita tersebut. Kalau ternyata wanita tersebut punya suami, suaminya dibunuh atau disiksa, kemudian istrinya diambil. Ibrahim ketika melewati daerah Mesir, dia tahu kondisi sang raja. Raja punya mata-mata yang suka mencari wanita cantik. Maka Ibrahim berkata kepada Sarah, wahai Sarah, tidak ada yang beriman di atas negeri ini kecuali saya dan Anda. Kita berdua yang beriman. Kalau mereka bertanya kepada aku siapa kamu, aku akan jawab anti ukhti, engkau adalah saudariku. Maksudnya saudariku sama Muslim. Namun kalau Nabi Ibrahim mengatakan dia saudariku, mereka menyangka adiknya Ibrahim. Kalau Ibrahim mengatakan saya suaminya, dia mungkin dibunuh. Tapi Ibrahim kalau mengatakan ini adalah saudariku, maka dia akan dimuliakan. Ingat tidak, dan fala tukadzibini, kata Ibrahim, kalau saya bilang kau adalah saudariku, padahal kau istriku, kalau saya bilang kau adalah saudariku, jangan kau dustakan aku. Karena tidak ada yang Islam kecuali saya dan kamu saja, kita bersaudara dalam Islam. Dan benar akhirnya datang utusan raja lapor kepada raja, wahai raja, ada seorang wanita sangat cantik jelita yang tidak pantas kecuali untuk kamu. Tidak pantas bagi seluruh manusia alam semesta kecuali untuk kamu, saking cantiknya Sarah. Akhirnya sang raja mengirim pasukannya bertanya kepada Ibrahim, siapa ini? Kata Ibrahim, hadi ukhti, ini saudariku. Akhirnya dibawalah Sarah, kemudian Ibrahim dimuliakan. Kemudian akhirnya raja tersebut ingin menggauli Sarah. Datang hadis yang sahih, hadis Abu Hurairah. Ketika sang raja ingin menggauli Sarah, tiba-tiba tangan sang raja terbelenggu, tidak kuat, dia tidak bisa menyentuh Sarah. Akhirnya sang raja berkata, wahai Sarah, berdoalah kepada Tuhanmu agar melepaskan belenggu kedua tanganku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Maka Sarah berdoa. Seketika itu pula Allah melepaskan genggaman sang raja. Tapi sang raja tidak kuasa melihat cantiknya Sarah. Maka dia tidak bisa menahan nafsunya. Ibarat orang sudah kelaparan, depan ada hidangan yang sangat lezat. Maka dia mendekati Sarah untuk kedua kali. Ketika dia mendekati Sarah untuk kedua kali, ternyata tangannya terbelenggu lebih parah daripada sebelumnya. Lebih keras. Dia berkata, wahai Sarah, berdoa kepada Tuhan melepaskan belenggu ini. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sarah berdoa. Husnudzan. Ketika terlepas belenggunya, dia tidak kuasa menahan hawa nafsunya. Dia ingin menggauli Sarah untuk ketiga kalinya. Ternyata tangannya lebih kuat lagi dibelenggu oleh Allah daripada kedua kali sebelumnya. Akhirnya berkata, wahai Sarah, saya tobat, saya tidak akan ganggu kau lagi. Berdoalah kepada Tuhan agar melepaskan belengguku. Akhirnya Sarah berdoa. Ketika Sarah berdoa, maka terlepaslah belenggu raja. Kemudian raja mengatakan kepada anak buahnya, kalian tidak mendatangkan kepadaku wanita, kalian mendatangkan syaitan, ini tidak bisa diapa-apain. Akhirnya raja memuliakan Sarah karena dia melihat ini ajaib, wanita ini tidak bisa disentuh. Kata Nabi SAW, fa'akhdamaha Hajar. Maka sang raja pun memberi hadiah berupa wanita namanya Hajar untuk menjadi pembantu Sarah. Untuk menjadi pembantu Sarah. Maka pulanglah Hajar menemui Ibrahim dengan bawa wanita lain namanya Hajar. Maka kemudian mereka hidup di negeri Syam dengan 3 anggota keluarga, Ibrahim, Sarah, dan pembantu Sarah yaitu Hajar. Sarah melihat Ibrahim tidak punya anak, dia kasihan sama suaminya, maka dia pun menghadiahkan pembantunya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk dinikahi. Maka akhirnya Ibrahim menikah dengan Hajar. Ibrahim menikah dengan Hajar. Ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Hajar, punya anak namanya Ismail. Ya, tadinya Sarah tidak cemburu kepada Hajar, tapi ketika Hajar punya anak, artinya Hajar punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh Sarah. Padahal kalau kecantikan Sarah lebih cantik. Ya.
Dan ini statusnya pembantu. Dihadiahkan oleh Sarah kepada Ibrahim. Namun ketika Hajar punya anak, mulailah cemburu Sarah luar biasa. Maka Sarah pun bersumpah sempat ingin melukai Hajar. Ya. Akhirnya Allah memerintahkan Hajar untuk pergi meninggalkan meninggalkan Syam menuju kota Mekah. Inilah asal muasal timbullah sejarah ibadah haji. Nah, Ibrahim tidak marah kepada Sarah karena Sarah adalah wanita solehah. Tapi dia cemburu, ya. Dia cemburu, ya. Dan Ibrahim tidak ngamuk-ngamuk kepada Sarah, kamu nih ya solehah sudah ngaji kenapa cemburu, enggak ya. Karena sebagian orang begitu, kalau dia misalnya poligami kemudian istri pertama marah-marah, dia bilang kamu ini udah ngaji masa nggak ngerti, masa marah-marah. Enggak ya, manusia istri pertama marah itu wajar ya. Istri pertama itu wajar. Artinya cemburu antara madu dengan madu yang lainnya itu wajar. Makanya Aisyah radhiyallahu taala ketika cemburu mukul tangan pembantu, kemudian piring Ummu Salamah kemudian pecah, Nabi tidak marah kepada Aisyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Gharat ummukum." Aisyah ini melakukan kesalahan karena cemburu ya, karena cemburu. Maka seorang lelaki harus sadar jika istrinya marah, ngomel, melakukan tindakan yang salah karena saking cinta kepadanya, maka jangan dia marahin. Misalnya kalau ada seorang istri kita mendapati antum lah, jangan istri saya, istri antum lah. Kemudian pegang HP antum ternyata ada foto wanita atau ada nomor wanita, kemudian dia marah, dia banting. Berarti dia cemburu dong. Iya, antum jangan marahin dia. Berarti dia melakukan kesalahan karena saking cinta sama antum ya. Lihat kalau HP-nya murah biarin ya, kalau HP-nya mahal ya perhitungan lah. Tapi intinya mau saya, dia marah, dia cemburu karena cinta kepada kita. Ngapain kita marah orang yang saking cinta kepada kita kemudian melakukan kesalahan? Kesalahan dia timbul karena saking cinta, saking sayang kepada kita. Ibrahim alaihissalam tidak marah kepada Sarah. Nabi SAW tidak pernah marah kepada Aisyah karena mereka melakukan kesalahan akibat kecemburuan. Taib, akhirnya hadis ini hadis panjang diriwayatkan oleh saya sebutkan secara singkat saja. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Awwala man ittakhadha mintaqan Ummu Ismail. Ittakhadhaha litu'affiya atharaha ala Sarah. Jadi ketika Hajar kabur, dia kabur pertama kali, dia pakai mintak. Mintak itu semacam tali yang digunakan di ikat pinggang, dia julurkan di belakang untuk menutup bekas jejak kakinya agar tidak diketahui oleh Sarah. Kemudian dia pergi. Setelah itu ditemani oleh Ibrahim alaihissalam. Pergi kemana? Atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi menuju ke Mekah. Berangkatlah Ibrahim menemani istrinya Hajar bersama si kecil Ismail, ya, agar terhindar dari kecemburuan Sarah. Dan ini perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang perintahkan Nabi Ibrahim untuk bawa Hajar. Dan demikian Allah punya tujuan, tapi skenarionya sudah Allah takdirkan. Takdirnya Sarah cemburu. Ibrahim harus, karena Allah ingin Sarah tetap di negeri Syam karena akan muncul nabi-nabi dari keturunan Sarah, yaitu Ishak, Yakub dan nabi-nabi Bani Israel yang kebanyakan mereka di negeri Syam. Tapi Allah juga ingin ada nabi yang ada di Jazirah Arab melalui keturunan Ismail. Sementara Ibrahim dan Ismail bukan orang Arab. Terus bagaimana caranya? Ya terjadilah kecemburuan ini. Akhirnya Allah menyuruh Ibrahim membawa Ismail ke Mekah. Pergilah Ibrahim bersama Hajar dengan putranya Ismail menuju ke Mekah. Sampailah mereka di lembah Ka'bah sekarang ini. Ketika sampai di sana, Ibrahim kemudian meninggalkan Hajar dan putranya Ismail, dibiarkan diletakkan dengan bekal dua kantong. Satu kantong isinya korma, satu kantong isinya adalah air. Kemudian Ibrahim balik. Ketika Ibrahim balik, maka Hajar mengejarnya. Dia melihat keanehan pada suaminya. Bagaimana suaminya meninggalkan dia dan putranya? Dia mengatakan, wahai Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladzi laisa fihi ins wala syai'. Wahai suamiku Ibrahim, kau tinggalkan aku dan putramu di lembah yang gersang, tidak ada manusia, tidak ada apa-apa di sini, tidak ada tumbuhan, tidak apa-apa. Ibrahim tidak menjawab, dia terus melangkahkan kaki. Apakah Ibrahim cuek? Tidak, ini perintah Allah. Meskipun itu berat bagi dia, bagaimana tidak berat? Ini anak dia tunggu puluhan tahun. Jadi nikah dengan Sarah tidak punya anak puluhan tahun. Dan dia sudah nikah dan punya anak, mungkin kita itu kalau tidak salah umurnya 80 tahun baru punya anak Ismail. Jadi ini anak yang dia nanti-nantikan. Ketika baru lahir, Allah menguji Ibrahim pada perkara yang sangat dia cintai, yaitu anaknya. Istrinya yang dia cintai. Kemudian dia tinggalkan. Ibrahim cuek, pergi aja.
Hajar mengajar lagi. Dia mengatakan, Ibrahim, kau tinggalkan kami di lembah yang seperti tidak ada manusia, tidak satu pun, istrimu dan anakmu. Ibrahim cuek aja. Ketiga kali dipanggil lagi, Ibrahim cuek saja, Hajar paham. Inilah istri soleha. Enggak mungkin suaminya begini kecuali ada sesuatu. Dia mengatakan, Allahu amaraka bihada. Apakah Allah yang perintahkan engkau melakukan ini? Kata Ibrahim, na'am. Benar. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah tidak akan meninggalkan kami. Ibrahim pergi. Ketika sampai di sebuah semacam gunung kecil, dia balik menghadap ke istri dan anaknya. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa dengan doa yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada amina wa junubni wa bani an na'budal asnam, dan seterusnya. Rabbi ja'alni rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, aku meletakkan anakku di lembah yang tidak ada tumbuhan agar mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka. Warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun. Berilah rezeki buah-buahan kepada mereka ini kota gersang, tapi Nabi Ibrahim berdoa, berikanlah rezeki kepada mereka, semoga mereka bersyukur. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak salat dan juga anak-anakku. Nabi Ibrahim berdoa, dia berdoa agar tidak dilihat oleh Hajar. Kalau Hajar lihat tentu Hajar sedih. Maka dia menjauh. Setelah menjauh, istri dan anaknya tidak melihat, maka dia pun berdoa. Kemudian dia balik menuju ke negeri Syam, meninggalkan istrinya. Mulailah Hajar mengurusi putranya Ismail sampai akhirnya ternyata kormanya habis, airnya habis. Ketika makanan sudah habis, air susu Hajar tidak keluar. Mulailah Ismail kesakitan, menggeliat kesakitan. Hajar tidak kuasa melihat anaknya kesakitan, maka dia pun naik ke Bukit Sofa, lihat ke sana kemari, cari bantuan, tidak ada. Kemudian dia pergi menuju Bukit Marwah, kemudian Sofa, Marwah, terus setiap sampai di puncak dia melihat sana kemari. Kalau tiba antara Sofa dan Marwah, dia melewat di tanah yang agak landai, maka dia berlari dengan cepat. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, wa dzalika sa'yun nas al-yaum. Itulah sebab kenapa orang-orang sa'i. Dahulu kalau kita sekarang di sa'i kan ada lampu hijau. Dahulu daerahnya tidak datar, tapi dia landai turun ke bawah, sehingga orang dari situ pasti akan cepat ya. Ya, oleh karenanya Hajar sa'i dari Sofa menuju Marwah. Ketika melewati areal tersebut, dia dengan cepat. Sofa Marwah sampai 7 kali. Ketika tiba di Marwah, tiba-tiba dia mendengar suara. Dia mengatakan, "Qad asma'ta, kau telah mendengarkan suaramu, hal min giwath. Idza kana indaka giwath, kalau ada pertolongan, tolong kami." Tiba-tiba datang malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril membukul dengan akibihi, dengan kakinya atau dengan sayapnya, keluarlah air Zamzam. Keluarlah air Zamzam. Nah, kita bisa lihat dari kisah ini bahwasanya ternyata syariat sa'i adalah untuk mengenang bagaimana kisah Hajar yang tidak pernah putus asa. Yang kalau dia tahu semua jalan sudah tertutup, dia yakin jalan Allah tidak akan pernah tertutup. Kalau pintu seluruhnya telah tertutup, maka pintu lagi tidak pernah tertutup. Dan dia punya keyakinan, dia mengatakan, kalau ini perintah Allah, idzan la yudayyi'una, Allah tidak akan menyanyiakan kita. Maka seorang harus yakin. Kalau dia melakukan sesuatu sesuai dengan prosedur, dengan perintah Allah tidak akan meninggalkan dia. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada orang bertakwa, orang kafir pun Allah kasih. Kalau kita bertakwa kepada Allah, Allah tinggalkan kita. Allah tidak akan tinggalkan kita. Butuh husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Hajar bagaimana tawakalnya kepada Allah, dan tawakal yang dimaksud adalah tawakal disertai dengan usaha. Makanya beliau sa'i. Sofa, Marwah, Sofa, Marwah. Bukan tawakal artinya diam di rumah doa doang tanpa berusaha, tidak. Hajar berusaha. Ya. Kemudian ternyata setelah dipukulkan kakinya Jibril di daerah sekitar Ismail, maka keluarlah Zamzam. Air keluar. Maka datanglah Hajar, faja'alat tuhawwidhuhu, maka dia mulai membendung air tersebut. Dia tidak tahu air ini keluar khawatir nanti habis airnya, maka dia bendung supaya airnya tidak luber, dia bendung. Konon kata Ibnu Jauzi rahimahullah taala, itulah kenapa disebut dengan Zamzam. Karena zammat itu artinya membendung. Zammat artinya bahasa artinya membendung. Zamzam artinya membendung, itu air bendungan. Makanya Nabi SAW mengatakan, rahimallahu umma Ismail law tarakat Zamzam lakana ainan ma'inan. Semoga Allah merahmati ibunya Ismail, itu semoga Allah merahmati Hajar. Seandainya dia tidak membendung air tersebut, maka jadilah air Zamzam mata air yang mengalir, ya. Tapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut air Zamzam. Setelah itu Hajar kemudian hanya minum air Zamzam saja, tidak ada makanan yang lain, tapi dia mampu untuk menyusui
Ismail. Dan ini benar sabda Nabi SAW, innaha mubarakah. Zam-zam itu air yang penuh dengan keberkahan. Innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Air zam-zam itu bisa mengenyangkan dan air zam-zam bisa menyembuhkan penyakit. Buktinya Hajar tidak ada makanan lain kecuali zam-zam, air zam-zam, namun bisa menyusui Ismail ya. Kemudian akhirnya ada sekelompok orang dari kabilah Jurhum datang. Kabilah Jurhum itu Yaman asli, orang-orang Arab dari negeri Yaman. Mereka berhijrah karena setelah ada bendungan Ma'rib hancur, ya, mereka berhijrah mencari rezeki dan mereka lewati Jazirah Arab dan mereka melewati kota Makkah. Tiba-tiba mereka lihat dari kejauhan ada burung-burung berputar. Dan mereka heran, loh. Terakhir kita lewat sini nggak ada burung. Kalau burung berputar berarti ada air. Sini nggak ada sumber air. Kok bisa ada burung berputar? Akhirnya mereka mengirim utusan mereka, cek benar ada air. Ada air zam-zam di situ. Maka mereka pun datang, kabilah Jurhum ini, mereka minta izin untuk tinggal di situ. Hajar mengizinkan. Lihat, Hajar mengatakan tidak ada suatu pun, tidak ada manusia. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan teman bagi mereka untuk tinggal. Mulailah ada keluarga. Tapi Hajar mengatakan ini air milikku, bukan kalian. Kalian boleh pakai tapi ini milik kami. Air zam-zam ini milik kami. Maka mulailah mereka tinggal di situ. Akhirnya Hajar meninggal dunia. Wasyabbal gulam, Ismail mulai semakin dewasa. Wa fataqa awwalu man fataqahu al-Arabiyyah lisan Ismail. Yang pertama kali Allah bikin lisan paling hebat bahasa Arab Ismail. Ismail bukan orang Arab, tapi dia semacam kecil sejak kecil tinggal bersama orang Arab. Sampai lisan Arabnya lebih hebat daripada mereka. Ismail bukan orang Arab, karena Ibrahim bukan orang Arab. Ya. Maka Ismail akhirnya tumbuh. Setelah dia menjadi dewasa, orang semua senang dengan dia. Mereka berusaha menikahkan Ismail dengan putri mereka. Maka Ismail menikah dengan wanita dari kabilah Jurhum, yang Arab asli. Kemudian setelah dia menikah, datanglah. Ini saya singkatkan hadisnya. Maka datanglah Ibrahim mengecek Ismail. Ada yang mengatakan Ibrahim mengecek dengan naik burak. Kemudian ketika dia ke rumah Ismail, ternyata Ismail lagi tidak di rumah. Ketemu istrinya. Aina Ismail? Di mana suamimu? Kata istrinya, "Dhahaba yabtaghi lana." Ismail lagi pergi berburu mencari nafkah buat kami. Ibrahim bertanya, "Bagaimana kehidupan kalian?" Kata istrinya, "Nahnu fi dhiq, nahnu fi shiddah." Kami dalam kondisi sulit, dalam kondisi berat. Mengeluh dia, mengeluh. Maka Ibrahim berkata, "Kalau datang suamimu, fa'ablik assalam minni." Sampaikanlah salamku untuknya. Kemudian sampaikan pesanku, ghayyir atabata babik. Gantilah pijakan pintumu. Kemudian pulanglah Ibrahim, datanglah Ismail. Ismail berkata, "Wahai istriku, sebenarnya ada seorang yang datang tadi." Iya, tadi ada seorang tua datang. Dia bilang tua datang. Kemudian apa yang dia bilang? Dia tanya tentang kehidupan kita. Saya bilang kita susah hidupnya. Setengah mati, dalam kondisi sulit. Terus ada pesan enggak? Ada pesannya, dia bilang, ghayyir atabata babi, kau disuruh ganti pijakan pintu. Jadi kalau pintu dulu ada pijakan yang untuk masuk pintu ada pijakan di bawah, kata yang diinjak ya. Kata Ibrahim, kata orang tua tersebut, kau disuruh ganti pijakan pintu. Kata Ismail, itu adalah ayahku. Dan ayahku berpesan agar aku mengganti pijakan pintu, dan pijakan pintu adalah engkau wahai istriku, ilhaqi bi ahli, pulanglah ke rumah orang tuamu. Dicerailah oleh Ismail karena disuruh ganti galang pintu. Disuruh ganti galang pintu. Ismail nikah lagi dengan wanita lain. Sama dari kabilah Jurhum. Menjalani kehidupan. Tidak lama kemudian datang lagi bapaknya, Ibrahim alaihissalam. Tanya. Pas datang ke rumah, Ismail lagi tidak di rumah. Ketemu istrinya yang kedua. Yang satu sudah dicerai. Maka dia tanya, "Mana suamimu?" "Dhahaba yabtaghi lana." Suamiku sedang pergi mencari berburu. Ya. Bagaimana kehidupan kalian? "Nahnu fisa'ah, nahnu firraha." Kami dalam kondisi lapang, dalam kondisi senang, kami dalam kondisi, dia memuji, dia tidak mengeluh sama sekali. Maka Ibrahim berkata, "Jika datang Ismail, sampaikan salam dariku dan kabarkan, tsabbit atabata babik, suruh kokohkan galang pintumu, pijakan jangan diganti-ganti." Akhirnya Ibrahim pulang, datanglah Ismail, dia tanya, "Kayaknya ada tamu." "Iya, tadi ada seorang laki hasanul hay'ah, seorang laki-laki penampilan bagus." Lihat cara istrinya, ini kondisi tidak berubah. Yang datang itu kondisi kehidupan Ismail tidak berubah. Bukan setelah dia menikah istri yang kedua kemudian dia dikaya raya, tidak, kondisinya sama. Tapi lihat bagaimana wanita kedua ini mensifati kehidupan. Ketika datang Ibrahim, dia mengatakan, "Tadi datang seorang laki-laki yang kondisinya bagus, penampilannya menarik, ya, hasanul hay'ah." Terus apa dia bilang apa? Dia tanya kepada aku tentang kehidupan kita. Saya bilang, kita dalam kehidupan lapang, dalam kehidupan nyaman.
Apa pesannya? Katanya engkau disuruh kokohkan galang pintu. Kata Ismail, itu bapakku, engkau adalah galang pintunya, aku disuruh mempertahankan engkau. Nah akhirnya Ismail tetap dengan wanita tersebut, kemudian melahirkan anak-anak dari keturunan Ismail. Nah anak-anak keturunan Ismail tersebut disebut dengan Al-Arab Al-Musta'rabah, yaitu Arab campuran, dianggap Arab karena bapaknya bukan Arab, tapi pandai bahasa Arab dan istrinya Arab asli. Dari situlah keturunan Quraisy. Keturunan Ismail, keturunan Quraisy, dari Quraisy lah kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad kembali kepada bin Ismail bin Ibrahim. Bin Ismail bin Ibrahim. Taib. Akhirnya berapa lama kemudian datang lagi Ibrahim. Datang lagi Ibrahim. Ketika Ismail sedang meruncingkan anak panahnya di bawah sebuah pohon. Tiba-tiba Ibrahim datang, kemudian Ismail melihat, inilah ayahnya sudah lama tidak bertemu. Kemudian Ismail pun berdiri, kemudian mereka saling berpelukan seperti ayah berbuat kepada anak, anak berbuat kepada ayah. Kemudian Ibrahim berkata, wahai putraku, sungguhnya Allah telah merintahkan kepadaku dengan suatu perintah. Hal tu'inuni, kau bantu aku untuk menjalankan perintah tersebut? Kata Ismail, iya ya ayah. Aku diperintahkan untuk membangun di sini Ka'bah. Akhirnya keduanya pun bangun Ka'bah. Keduanya bangun Ka'bah. Mulailah dibangunlah Ka'bah, angkat batu, diletakkan di pondasi yang sudah ada, diletakkan. Ketika Ka'bah sudah mulai meninggi, Ibrahim minta pijakan kaki. Yang disebut dengan maqam Ibrahim. Dia mijak di atas pijakan tersebut, kemudian dia angkat batu, taruh di atas. Nanti pindah lagi pijakannya terus, ya, sampai ada bekas telapak kaki Ibrahim di atas batu tersebut, disebut dengan maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim bukan makam, bukan kuburan. Maksudnya maqam artinya tempat berdirinya Ibrahim. Jangan orang salah sangka maqam Ibrahim tempat kuburannya Ibrahim, bukan. Maqam artinya tempat berdirinya Ibrahim alaihi salam. Setelah Nabi Ibrahim selesai mendirikan Ka'bah, Allah perintahkan, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi alam. Dalam surat Al-Hajj Allah sebutkan, Allah perintahkan kepada Ibrahim, muadzin fin nasi bil hajj, wahai Ibrahim, berilah pengumuman kepada manusia untuk datang kepada rumahku, pada Ka'bah yang telah kau bangun. Ya. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang kepada engkau dengan berjalan kaki. Wa ala dhamirin, dan ada yang naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka akan datang dari segala penjuru. Allah bilang demikian. Dia syahadu manafi alam, agar mereka datang menyaksikan manfaat-manfaat bagi mereka, manfaat duniawi, manfaat iman, manfaat agama dengan pelaksanaan ibadah haji tersebut. Ibrahim berkata, ya Allah, ya Rabbi, ya, bagaimana aku bisa menyampaikan kepada mereka? Wa sauti la yanfudhuhum, suaraku tidak akan sampai kepada mereka. Allah mengatakan, sampaikan wa alainal balag, maka sampaikan saja, yang akan menyampaikan adalah kami, kata. Yang penting kau kasih pengumuman. Maka Ibrahim berkata, ya ayuhan nas, inna rabbakum qad ittakhadha baitan fahujjuh. Wahai manusia sekalian, sungguhnya Rabb kalian telah membuat sebuah rumah, maka datangilah. Maka Ibnu Katsir menyebutkan riwayat ini, bahwa semua orang yang dicatat untuk melaksanakan ibadah haji akan sampai suara Ibrahim kepada mereka. Bahwasanya kalian dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Makanya ketika jemaah haji datang, mereka syiarnya apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Artinya Allah, aku penuhi panggilanmu. Karena Ibrahim yang umumkan, datang sini sana. Allah suruh umumkan datang kepada rumah Allah. Sehingga seorang yang datang pasti bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu dengan penuh semangat. Labbaik artinya memenuhi panggilan dengan semangat, bukan malas-malasan. Labbaik itu aku memenuhi panggilan engkau dengan semangat. Labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sungguhnya segala kenikmatan, segala kerajaan, ya, segala pujian hanyalah untukmu, tidak ada sekutu bagimu. Itulah kenapa para jemaah haji, para jemaah umrah disebut dengan tamu-tamu Allah. Kata Nabi SAW, al-hujjaj wal ummar wafdullah da'ahum fa'ajabuh sa'aluhu fa'atahum. Kata Nabi SAW, para jemaah haji, para jemaah umrah adalah tamu-tamu Allah. Allah undang mereka, mereka datang. Mereka minta pada Allah, Allah berikan permintaan mereka. Sering saya sampaikan, maka Anda yang datang ke sana tamu-tamu Allah, beradablah sebagai adab tamu di hadapan tuan rumah. Niscaya tuan rumah akan memberi hidangan jauh daripada yang Anda inginkan. Ya. Jadi itulah jemaah haji, jemaah umrah, mereka adalah tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini berkaitan kenapa harus datang ke ini awal muasal, kemudian terjadilah ibadah haji yang kita kenal sekarang. Mulailah ibadah haji dilakukan oleh Ismail, kemudian oleh orang Quraisy. Maka ibadah haji itu dikenal oleh orang-orang Arab jahiliyah sebelum lahir Nabi Muhammad SAW. Mereka kenal dengan ibadah haji. Hanya saja orang-orang Arab kemudian melakukan
bid'ah dan kesyirikan dalam melaksanakan ibadah haji. Di antaranya mereka meletakkan patung-patung yang banyak di sekitar Ka'bah. Ada 360 patung yang ditaruh di sekitar Ka'bah. Ya. Jadi Ka'bah adalah pusat istilahnya apa ya? Wisata religi yang ingin minta kepada berhala ini ada lengkap. 360 berhala di sekitar Ka'bah. Dan itu dihancurkan oleh Nabi ketika Fatuh Makkah. Kemudian mereka melakukan bid'ah, di antaranya bid'ah yang mereka lakukan. Mereka kalau tawaf di Ka'bah, mereka tidak mau tawaf dengan baju yang mereka pakai. Karena kalau mereka bilang ini baju saya sudah pakai untuk bermaksiat, tidak pantas saya gunakan untuk tawaf. Terus bagaimana? Saya beli baju baru. Kalau ada baju baru, saya pakai untuk tawaf. Kalau nggak ada kain baru, saya pinjam sama orang Quraisy yang tinggal di Mekah. Kalau tidak dipinjemin, saya tawaf telanjang. Akhirnya banyak di antara mereka tawaf telanjang. Dan tawaf telanjang tersebut adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap Allah menurut mereka. Karena tidak pantas mereka bertawaf dengan baju yang penuh maksiat, maka mereka tawaf telanjang. Di antara bid'ah yang mereka lakukan adalah orang-orang Quraisy. Mereka ketika wukuf di Padang Arafah, mereka tidak mau wukuf di Padang Arafah. Mereka maunya wukuf di Muzdalifah. Kenapa? Karena Ka'bah, di sekeliling Ka'bah ada tanah haram. Setelah tanah haram, tanah halal. Di antara tanah halal adalah Padang Arafah. Tanah haram maksudnya tidak boleh berburu, tidak boleh ini, namanya tanah haram. Tanah haram Mekah. Setelah tanah haram Mekah ada batas-batasnya adalah tanah halal. Tanah halal boleh berburu dan tidak berlaku aturan-aturan dalam tanah haram. Di antara tanah halal adalah Padang Arafah. Nah, orang-orang Quraisy mengatakan, kami tidak mau, kami ini penghuni kota Mekah dan kami tidak mau berhaji di tanah halal. Sehingga mereka ketika tanggal 9 Dzulhijjah mereka wukufnya di Muzdalifah. Jadi bid'ah yang mereka lakukan lagi. Di antaranya kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau mereka tawaf, mereka bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, illa syarikan huwa lak tamliku wa malak. Rasulullah mengatakan, wailakum qad dalam Sahih Muslim. Kata Nabi, berhenti, jangan kalian lanjutkan talbiyah kalian. Cukup kalian mengatakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu, ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Kata Nabi, cukup, jangan tambahin lagi lafalnya. Mereka tambah lagi. Kata mereka, illa syarikan huwa lak tamliku wa malak, kecuali sekutu yang itu milikmu dan kau izinkan kami untuk mengambil sekutu tersebut yang kau menguasainya dan tidak menguasai apa-apa. Artinya mereka mengatakan, ya Allah, tidak ada syirik, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada syirik kecuali syirik yang kau izinkan. Gampangannya demikian. Jadi inilah sehingga ketika Nabi SAW mau berhaji pada tahun 10 Hijriah, Nabi tidak langsung haji. Nabi utus Abu Bakar untuk haji duluan, Abu Bakar dan Ali pada tahun 9 Hijriah. Untuk beri pengumuman, la yahujjul musyrik ba'da am hadza wa la yatufu bil baiti uryan. Setelah tahun ini enggak ada lagi orang musyrik yang boleh berhaji. Dan setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang tawaf telanjang. Kenapa? Karena Rasulullah ingin steril. Ketika tahun 10 Hijriah Nabi berhaji, tidak ada lagi bid'ah, tidak ada syirik-syirik, sehingga Nabi berhaji cuma sekali. Setelah Nabi diangkat menjadi Nabi cuma berhaji sekali, dan itu disebut hajatul wada, haji perpisahan, dan itulah yang diikuti oleh kaum muslimin. Ini sejarah haji. Adapun berkaitan dengan sejarah lempar jamarat, maka telah datang dalam dalam hadis ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lamma ata Ibrahimu Khalilullah al-manasik." Ketika Ibrahim melewati tempat-tempat manasik haji, yaitu ke Mina, aradallahu syaitan inda jamratil aqabah. Tiba-tiba syaitan menggoda Ibrahim agar tidak melanjutkan ibadahnya. Faramahu, di pertama kali syaitan mengganggu di jamratul aqabah. Jamratul aqabah itu yang kita lempar pada tanggal 10 Dzulhijjah. Maka faramahu bi sab'i hasayatin. Maka Ibrahim pun melempari dengan 7 kerikil hatta sakha fil ard, kemudian dia lenyap dalam bumi. Tsumma aradalahu indal jamrati tsaniyah. Nabi Ibrahim jalan lagi untuk melaksanakan manasik, tiba-tiba muncul lagi syaitan di jamrah kedua, menggoda lagi. Entah apa yang disebutkan, dikatakan menggoda Ibrahim. Faramahu bi sab'i hasayatin hatta sakha fil ard. Dia lempar lagi 7 kerikil, akhirnya hilang semua bumi. Tsumma aradalahu indal jamrati tsalitsah. Kemudian datang lagi jamrah yang ketiga. Kemudian Nabi Ibrahim melempar 7 kali lagi sampai pun hilang. Ketika Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, dia berkata, "Asyaitanu tarjumun wa millata abikum tattabi'un." Ketika kalian melempar jamarat, sungguhnya kalian melempar syaitan sebagaimana Ibrahim melempar syaitan, dan kalian mengikuti agama ajaran nenek moyang kalian itu Ibrahim alaihissalam. Sehingga ketika orang melempar jamarat, dia hadirkan kisah ini. Bahwasanya betapa sering kita kalah dengan godaan syaitan.
Betapa sering kita tunduk dengan syahwat dan godaan syaitan. Kali ini kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ingat bagaimana berjuang dalam melawan godaan syaitan. Ada yang mengatakan syaitan muncul ketika Ibrahim ingin menyembelih anaknya Ismail. Datang syaitan menggoda-goda, kamu ngapain menyembelih anakmu, kamu kenapa tidak minta permintaan, maka dia lempar. Syaitan menggoda di saat kita diperintahkan sesuatu yang bertentangan hawa nafsu kita ingin melanggar dan syaitan menggoda agar kita melanggar. Tapi Ibrahim berhasil. Jadi di antara kenapa ada syariat melempar jamarat. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kira-kira sejarah tentang haji, dan haji akan terus berlanjut sampai menjelang hari kiamat. Bahkan setelah Ya'juj dan Ma'juj keluar akan ada haji. Kata Rasulullah SAW, la yuhajjanna hadzal baitu wa la yu'tamaranna ba'da khurujil Ya'juj wal Ma'juj. Kata Nabi SAW, sungguh Ka'bah akan didatangi, orang tetap berhaji, orang tetap umrah, meskipun sudah keluar Ya'juj dan Ma'juj. Di antara dalil akan hal tersebut, Nabi Isa alaihissalam ya, berhaji. Turun di akhir, turun dari langit, menjelang akhir dunia, dan dia berhaji. Setelah itu terjadi kerusakan. Rasulullah SAW mengatakan, la taqumus sa'ah hatta la yuhajja hadzal bait. Tidak akan tegak hari kiamat sampai Ka'bah tidak ada yang hajiin sama sekali. Baru akan jadi hari kiamat. Akhirnya, di penghujung zaman, ada seorang dari Habasyah, dikenal Dzu Suwaiqataini, yahdimul Ka'bah. Dia datang, orangnya kurus dari Habasyah. Kurus kering, sampai disebutkan betisnya miring saking kurusnya. Tapi dia datang sendirian, dia bongkar Ka'bah. Dan tidak ada yang membela Ka'bah, dibiarkan hancur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saat itu sudah dunia rusak. Orang-orang rusak, tidak ada yang mengagungkan Ka'bah. Ketika tidak ada yang mengagungkan Ka'bah, maka Ka'bah tidak perlu dipertahankan. Berbeda ketika sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, datang raja atau panglima Abraha dari Habasyah. Ingin menghancurkan Ka'bah, maka Allah bela. Dengan membawa pasukan bergajah. Ingin menghancurkan Ka'bah, ingin mencongkel Ka'bah. Kalau dia bawa 8 gajah atau 12 gajah, ingin mengitari gajah dengan rantai, kemudian dicongkel sekali congkel. Tapi belum sampai di areal Ka'bah, maka Allah mengirim burung-burung yang menghancurkan mereka, membawa kerikil menghancurkan mereka. Tetapi ketika itu padahal dengan pasukan kokoh Allah bela. Di akhir zaman bukan pasukan yang datang, satu orang. Kurus krembeng, sampai betisnya bengkok, dari Habasyah, berkulit hitam, dia menghancurkan Ka'bah dan tidak ada yang bela. Itulah saat menjelang hari kiamat dan sudah tidak ada haji lagi ketika itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini saja rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita. Mohon maaf, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Pada kawan-kawan sekalian saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop dengerin kajian tanpa ribet.